Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita bahas pada mapel teknologi perkantoran. Pembahasan pertama berkenaan dengan definisi teknologi perkantoran. Baik, saya buka dulu PowerPoint-nya. Sambil lalu siapkan catatan dan buku cetaknya. Baik, kita mulai. Mungkin sudah kenal saya? Belum ya? Oke, saya sering dipanggil Pak Firman. Di sini saya ngajar kelas 1 dengan mapel teknologi perkantoran dan kelas 12 ya, OTKP dengan materi humas dan keprotokolan. Oke, langsung saja biar tidak terlalu lama. Pokok bahasan yang pertama tentang definisi teknologi perkantoran. Kemudian nanti dilanjutkan otomatisasi kantor dan virtual office. Baik, saya perbesar tampilannya. Definisi teknologi secara etimologi atau bahasa dari bahasa Prancis yaitu la technique, artinya semua proses yang dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan suatu secara rasional atau masuk akal, secara logis. Jadi semua proses ya. Itu dari kata la technique dari bahasa Prancis. Kemudian dari Yunani technos dan logos artinya ilmu dalam keterampilan. Jadi ilmu-ilmu keterampilan seperti halnya sekarang ya, kita bahas tentang nanti kita bahas tentang komputer, tentang mengetik menggunakan Word, kemudian membuat presentasi. Nah, semua itu termasuk dalam ilmu keterampilan. Ya, berarti termasuk teknologis ya, atau kalau bahasa Yunaninya teknos dan logos. Kemudian sering juga disebut dengan teknologi dalam bahasa Inggris ya, yang artinya kalau di bahasa Indonesia kan teknologi ya. Dari segi bahasanya, asal mulanya. Kemudian dari sudut pandang tertentu kita bisa lihat yang pertama ada entitas atau dari segi wujudnya. Berwujud benda maupun bukan benda. Maksudnya seperti apa, Pak? Benda berarti teknologi, bisa laptop, bisa handphone, bisa komputer, bisa printer, atau apapun yang berbentuk benda. Ya. Kemudian kalau yang bukan benda berarti software, aplikasi. Nah, itu juga termasuk teknologi. Ya. Aplikasi-aplikasi seperti Android, Windows, kemudian ada Office, ada untuk Excel, PowerPoint ya. Nah, itu termasuk dalam bukan benda yang diciptakan melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai atau kegunaan tertentu. Kemudian berdasarkan sains terapan, alat merupakan alat atau mesin yang dapat digunakan untuk menggunakan sumber daya. Sumber daya di sini apa? Ya bisa sumber daya manusianya, sumber daya energi, ya, listrik, sumber daya yang ada misalkan laptop, komputer, termasuk guna mencapai tujuan tertentu. Jadi menurut sains terapan, jadi semua mesin atau alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya. Kemudian kumpulan teknik, berdasarkan kumpulan-kumpulan teknik bisa dipandang teknologi sebagai pengetahuan manusia tentang bagaimana menggabungkan sumber daya untuk memproduksi produk yang diinginkan. Jadi untuk menghasilkan produk. Ya. Jadi sumber daya untuk menghasilkan produk. Bisa juga untuk memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan manusia, atau memuaskan keinginan tertentu. Ya, misalkan, saya ingin mempermudah pengajaran untuk anak-anak, maka saya buat daring. Nah, itu juga termasuk teknologi.
ya. Itu berdasarkan kumpulan-kumpulan teknik. Jadi memproduksi, memberdayakan sesuatu, ya itu termasuk dalam teknologi. Mungkin nanti kalau masih bingung, oke, nanti kita bisa tanya jawab. Next, definisi kantor secara etimologi. Berasal dari bahasa Belanda, kantor yang artinya ruang tempat bekerja, tempat kedudukan pimpinan, atau bisa juga disebut dengan jabatan instansi. Untuk definisi-definisi ini saya nggak terlalu dalam, nggak terlalu detail ya. Ini hanya teorinya saja. Ya, karena SMK itu lebih kepada keterampilan. Ya. Kemudian dalam bahasa Inggris, office yaitu tempat memberikan pelayanan, service, memberikan service, pelayanan. Kemudian kantor menurut bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, berupa balai, gedung, rumah, ruang, atau tempat mengurus pekerjaan atau perusahaan, ya. Atau gampangannya tempat bekerja lah, ya, tempat bekerja. Kemudian pendapat para ahli oleh Mukijat, ya, berpendapat bahwa kantor adalah setiap tempat yang biasanya dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan tata usaha. Jadi tata usaha itu apa? Bisa membuat surat, ya, menghimpun surat, kemudian mengolah sebuah data, atau bisa menyimpan, ya, berupa kearsipan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kegiatan-kegiatan tata usaha itu menurut Mukijat, ya. Jadi tempat di mana biasanya terjadi pekerjaan tata usaha. Kemudian Prajudi Atmo Sudirjo menjelaskan bahwa kantor adalah unit organisasi. Unit itu bagian, ya. Bagian dari organisasi yang terdiri atas tempat, ada stafnya, ada operasi ketatausahaan, ada kegiatan tata usahanya, guna membantu pimpinan. Jadi kalau Prajudi menganggap tidak sekedar hanya tempat bekerja saja, ya, melainkan ada personil, ada orang di dalamnya, kemudian ada pekerjaan tata usaha di dalamnya. Nah, itu menurut Prajudi. Kemudian menurut Kalaus dan Kelling menjelaskan bahwa kantor adalah fungsi di mana sistem teknologi, prosedur, dan orang-orang yang saling bergantung bekerja untuk mengelola salah satu informasi sumber daya paling vital perusahaan. Jadi paling penting perusahaan lah, ya. Jadi di sini sebuah sistem teknologi, ya. Jadi diartikan kantor ini adalah sebuah sistem teknologi, sebuah prosedur, ya, sebuah metode, ya, dan orang-orang yang saling bergantung, ya, saling bekerja sama lah untuk mengelola informasi sumber daya tertentu dari sebuah perusahaan yang paling penting. Ya, misalkan kalau perusahaan bank, apa yang paling penting? Ya, keuangannya, ya. Kemudian perusahaan misalkan BPJS, apa sih? Oh, data pasien. Nah, seperti itu, ya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu. Oh, ngurus kalau misalkan PLN. Oh ya, ini ngurus pelayanan listrik. Nah, misalkan mengurus data-datanya, ya, di mana orang bekerja ngurus tagihan listriknya, pelayanan. Nah, jadi yang dimaksud vital di sini adalah penting, ya. Hal-hal yang penting yang diurus di dalam perusahaan. Oke, next. Kesimpulannya, teknologi perkantoran adalah bagaimana proses mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin kantor. Nah, di sini untuk mempermudah, ada gambar-gambarnya, bisa kalian lihat. Di sini ada gambar proses, ya, bagaimana proses mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, kemudian mengirimkan dan menyimpan
bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin kantor. Nah, lebih mudah kan? Nah, kalau pakai tulisan mungkin agak lama menghafalnya. Kalau pakai gambar, tek langsung ingat. Oh ya, mengolah gambarnya ini. Oh ya, menghimpun gambarnya, ingat sama dokumen ditumpuk-tumpuk. Oh ya, delivery. Nah, ini berarti mengirim. Oh ya, ada fotokopi. Oh, memperbanyak. Nah, nabung. Oh, menyimpan. Nah, terus di sini ada keranjang nih. Bahan-bahan. Nah, bahan keterangan. Efisien. Efisien itu hubungannya dengan waktu. Bisa efisien waktu, efisien biaya, efisien tenaga, ya, macam-macam. Kemudian mesin kantor. Nah, jadi kan proses mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin kantor. Nah, itulah pembahasan kita tentang teknologi perkantoran.